Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 6. Nama saya Ditya Rahman, absen 26. Dan saya, Syarifah Siva Alika Wulandari, nomor absen 30. Dan di sini kami akan mempresentasikan satu kerajaan di Indonesia yang bahkan ceritanya sudah diadaptasi menjadi sebuah komik di aplikasi Webtoon. Bahkan, komik tersebut sudah ada terjemahan di bahasa Thailand loh. Kira-kira nama kerajaan itu apa sih? Jawabannya adalah Kerajaan Singosari. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita saksikan video aja yuk. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau disebut juga Kerajaan Tumapo adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Indonesia, yang lokasinya diperkirakan di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri dari tahun 1222 Masehi hingga tahun 1292 Masehi. Saat itu Kerajaan Singosari juga dikatakan sebagai cikal bakal Kerajaan Majapahit. Berdiri sebuah kerajaan pasti tidak pernah lepas dari campur tangan pendirinya sendiri. Hal ini juga berlaku kepada Kerajaan Singosari yang memiliki pendiri bernama Ken Arok. Nah, pada awalnya, wilayah Kerajaan Singosari merupakan wilayah dari salah satu wilayah dari Kerajaan Kediri sendiri yang bernama Tumapo. Nah, di Tumapo ini memiliki sebuah aku atau seorang aku atau di zaman sekarang disebut juga yang setara dengan camat yang bernama Tunggal Ameteng. Nah, Tunggal Ameteng ini memiliki seorang istri bernama Ken Dedes dan memiliki seorang pengawal yang bernama Ken Arok. Nah, namun Ken Arok justru malah jatuh cinta akan kecantikan Ken Dedes dan ingin menikahinya. Hal tersebut semakin bertambah ketika ia mengetahui bahwa Ken Dedes adalah seorang wanita yang mulia dan diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Ia pun ingin menyingkirkan Ken Ameteng untuk menjadi seorang raja dan menikahi Ken Dedes. Ken Arok pun berencana untuk membunuh Tunggal Ameteng dengan cara merebut keris dari Empu Gandring dan menusuk Tunggal Ameteng dengan keris tersebut. Ia pun berhasil melaksanakan rencana tersebut dan menikahi Ken Dedes yang tengah hamil dengan anak Tunggal Ameteng, yaitu adalah Anusapati. Setelah itu, ia pun melakukan pemberontakan kepada Kerajaan Kediri dengan dukungan para Brahmana sendiri. Ia pun berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri dan pada akhirnya Ken Arok pun menjadi raja dan pendiri Kerajaan Singosari. Raja-raja yang pernah memimpin Singosari hanya terdiri dari 5 orang, yaitu adalah Ken Arok, yang sering juga disebut sebagai Sri Rajasa, Anusapati, Tohjaya, Ranggauni alias Wisnudharma, dan Kertanegara. Pertama, terdapat Ken Arok. Ken Arok disebut juga sebagai Sri Rajasa, merupakan raja pertama Singosari. Selain menikah dengan Ken Dedes, Ken Arok juga menikah dengan Ken Umang, yang dimana ia memiliki 4 anak bersamanya, dan salah satunya adalah Tojaya. Nah, namun masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 5 tahun sebelum pada akhirnya pada tahun 1227 Masehi ia dibunuh oleh Anusapati dengan menggunakan keris Empu Gandring, dan motif Anusapati sendiri adalah karena untuk balas dendam akan kematian ayahnya, yaitu Tunggal Ameteng. Selanjutnya, pada raja kedua terdapat Anusapati. Jadi setelah Anusapati menjadi raja, tidak hanya perkembangan yang terjadi karena ia larut dalam kesenangannya, yaitu sambung ayam atau adu ayam. Anusapati sendiri memiliki putra bernama Ranggawuni yang akan menjadi raja keempat di Kerajaan Singosari. Anusapati dibunuh oleh Tojaya yang mengajaknya untuk pesta sabung ayam dan ditusuk dengan keris Empu Gandring. Dan ia pun mengalami kematian sama seperti Tunggal Ameteng dan Ken Arok sendiri. Kemudian, raja ketiga terdapat Tojaya. Tojaya ini naik ke tahta kerajaan setelah membunuh Anusapati. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung lama, bahkan tidak sampai setahun. Hal tersebut dikarenakan ia dibunuh oleh Ranggawuni yang ingin membalaskan dendam ayahnya. Terdapat Ranggawuni atau disebut juga sebagai Wisnuwardana. Nah, Ranggawuni sendiri memiliki gelar Sri Jaya Wisnuwardana yang berhasil memerintah selama 20 tahun, yakni dari tahun 1248 hingga 1268 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, ia berhasil menghasilkan kedamaian hingga 1254 Masehi. Kemudian, ia pun juga mengangkat anaknya bernama Kertanegara untuk menjadi seorang raja muda. Di antara raja-raja lain dari Kerajaan Singosari, ia adalah salah satu raja yang meninggal dengan alami, yaitu tanpa dibunuh. Lanjut ke raja nomor 5 dari Kerajaan Singosari adalah Kertanegara. Nah, Kertanegara juga diberi gelar Sri Maharadi Raja Sri Kertanegara. Nah,
Setelah Kertanegara naik tahta dan menjadi raja, Singosari pada masa pemerintahannya berhasil mencapai titik kejayaannya. Nah, kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan Kertanegara bisa membawa nama Singosari mencapai puncak kejayaannya? Itu karena ia mengadakan ekspedisi Pamalayu, yaitu dari tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Yang dimana Kertanegara ini memiliki visi untuk menyatukan Nusantara dengan ekspedisi Pamalayu ini. Hal ini dibuktikan dengan Singosari berhasil menguasai kerajaan Melayu, Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura, yaitu wilayah di Kalimantan Barat, dan Gurun Maluku. Nah, ekspedisi Pamalayu ini juga memiliki fungsi untuk melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Dan selain ekspedisi Pamalayu ini sendiri, hal yang menyebabkan Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa Kertanegara karena Kertanegara sendiri menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Champa, yaitu memiliki tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Mongol. Tapi, selain membawa Kerajaan Singosari pada puncak kejayaan, Kertanegara sendiri adalah raja terakhir dari Singosari. Kehidupan politik di Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan sekitar tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Wilayah kerajaannya meliputi bekas wilayah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan kerajaan Kediri. Dalam pertempuran di Ganter, Ken Arok menyatukan kerajaan Kediri dengan Tumapel menjadi kerajaan Singosari. Sumber sejarah yang penting tentang kerajaan Singosari diantara kitab-kitab kuno seperti Negara Kertagama dan Pararaton. Prasasti dan candi-candi yang dibuat pada masa Singosari juga menceritakan banyak hal tentang kehidupan masyarakatnya. Dalam masa pemerintahan Ken Arok sebagai raja pertama, kerajaan Singosari berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Namun, politik dalam keluarga kerajaan sendiri penuh dengan kedendaman akan satu sama lain, sehingga berujung pada keruntuhan Singosari. Walaupun dendam tersebut terletak pada faktor eksternal. Kehidupan ekonomi dari Kerajaan Singosari, berdasarkan analisis bahwa pusat Kerajaan Singosari berada di sekitar lembah Sungai Brantas, dapat diduga bahwa rakyat Singosari banyak menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Karena itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah, terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Karena keberadaan Sungai Brantas dapat juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian Kerajaan Singosari. Jadi selain menggantungkan kehidupan mereka kepada sektor pertanian, mereka pun rakyat-rakyatnya pun juga menggantungkan kehidupan mereka pada sektor perdagangan. Kehidupan sosial budaya. Pada masa pemerintahan Anusapati, rakyat terabaikan karena ia lebih gemar untuk menabung ayam. Pembangunan kerajaannya sampai terlupakan juga. Walaupun begitu, pada masa pemerintahan Ken Arok, Wisnuwardana dan Kertanegara, rakyat hidup dengan makmur dan tentram. Dari masa Ken Arok, kehidupan religius masyarakat sudah maju, karena di kerajaan Singosari telah berkembang ajaran Siwa Buddha. Kerajaan Singosari juga memiliki beberapa peninggalan, di antara lainnya adalah pertama, Candi Singosari. Candi Singosari ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singosari terakhir, yaitu adalah Raja Kertanegara, yang meninggal pada tahun 1292 Masehi. Candi ini berlokasi di Kabupaten Malang dan merupakan candi Hindu Buddha. Kedua, terdapat Candi Jago. Candi Jago ini dibangun untuk penghormatan Raja Wisnuwardana dan terletak di Kota Malang. Ketiga, ada Candi Kidal. Candi ini terletak di Kecamatan Tumpang dan dibangun untuk penghormatan akan jasa besar Anusapati. Ada di kerajaan Singosari adalah Candi Jawi, Candi Subrawan, Candi Katang. Kemudian ditemukan beberapa arca di kerajaan Singosari, yaitu patung Ken Dedes, patung Kertanegara dalam bentuk Joko Daulok yang ditemukan dekat Surabaya, dan patung Amogapasa, juga perwujudan dari Raja Kertanegara yang dikirim ke Dharmacraya, ibu kota kerajaan Melayu. Keruntuhan Kerajaan Singosari terjadi karena kebanyakan pasukan dikirimkan untuk ekspedisi Pamalayu. Hal ini menyebabkan pertahanan di dalam Kerajaan Singosari menjadi lemah, dan pada tahun 1252 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Yakatwang yang merupakan keturunan Raja Kediri, karena ingin membalas dendam terhadap keluarga dinasti Singosari yang telah merebut kekuasaan serta membunuh keluarga dan leluhurnya. Nah, dalam pemberontakan ini Kertanegara terbunuh, sedangkan menantunya yang bernama Raden Wijaya berhasil melarikan diri. Dan Jayakatwang berhasil mengambil alih Singosari dan mendirikan Kerajaan Kediri. Disebutkan pada awal pada presentasi bahwa Kerajaan Singosari ini merupakan cikal bakal Kerajaan Majapahit. Kenapa begitu? Karena Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara berhasil melarikan diri dan membangun Kerajaan Majapahit.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan kami pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.